Oke, kembali lagi. Selamat datang di video tutorial kali ini. Sekarang kita akan melanjutkan lagi. Di sini saya akan menambahkan bagian rambut ya. Cuman sebelumnya saya akan coba lihat dulu untuk bagian bodinya, apakah sudah cukup. Mungkin sampai saat ini cukup dulu ya. Oke. Tapi sebelum mulai membuat rambut, sebaiknya saya membuat jari tangan dulu ya. Oke, di sini saya akan pindahkan 3D cursor sebelah sini dan akan saya add cube ya. Oke, sorry bukan plane. Sekali lagi Shift A, mesh cube. Nah di sini saya akan scale Z, scale X sedikit, scale Z lagi sedikit. Nah seperti ini. Terus akan saya scale Y juga. Nah kurang lebih seperti ini. Saya akan apply ya. Jadi kalau udah scale di object mode itu harus selalu di apply dengan menekan Ctrl A, oke? Karena nanti fungsi-fungsi seperti bevel dan lainnya itu akan sangat berpengaruh. Dan kenapa? Kalau kita udah scale di object mode, nanti scale ininya akan 1, berapa gitu kan, lebih dari 1. Nah ini nggak bagus, ini harus jadiin 1 semua ya. Artinya di scale ini semua harus jadi 1, di apply ya. Oke, lanjutkan lagi. Dengan bagian tangan, saya akan 3D cursornya saya akan pindah dulu. Oke, nah di sini saya akan membagi dia menjadi 4 ya. 4 bagian. Dan untuk bagian ini nanti akan jadi bagian belakangnya, saya akan hapus saja. Oke. Untuk bagian depannya ini saya akan extrude ya. Oke, tapak atas. Ini mungkin nanti akan jadi telunjuk. Lagi yang akan jadi jari tengah. Lagi jari manis. Lagi ini kelingking ya. Saya akan geser-geser sedikit. Akan buat jarak dan scale sedikit. Begitupun dengan yang ini. Saya akan geser sedikit, saya akan putar, saya akan coba scale sedikit. Untuk yang bagian telunjuk juga sama, geser, rotate, scale. Yang jari tengah juga, ini scale aja ya. Oke. Untuk bagian ini saya perlu geser juga karena ini nanti akan bikin jempol dari sini ya. Untuk bagian kelingking mungkin seperti ini. Oke, seperti ini dulu. Saya akan bagi lagi di sini. Oke. Saya akan select ini, face select ya, ini dan ini. Ini saya extrude menjadi bagian jempol ya. Oke. Sini saya lihat lagi. Scale.
agak majuin dikit, terus saya agak putar, scale dikit. Oke, saya lihat lagi. Oke, saya akan lagi akan saya rotate, scale, dan grab. Oke. Saya akan coba rapikan dulu GG buat edge slide ya. Ini pun saya akan coba tarik ke atas. Oke. Yang ini akan saya coba geser segini aja. Ini coba saya putar ya. Sekali lagi. Yang ini akan saya coba yang garis ini. Saya akan coba bevel. Oke. Kita akan lihat bagaimana kalau dikasih subdivision surface ya. Ini akan saya mundurin dulu garisnya karena menurut saya kok terlalu ke depan. Saya double klik. Oke. Kalau misalkan jadi untuk loop cut itu di sini saya tinggal double klik ya. Itu dia loop cut ya. Loop cut dalam artian memutar ya. Kalau ada yang belum kepilih kita shift select lagi ya. Jadi shift select untuk lebih dari satu select, oke. Jadi kalau misalkan ini saya misalkan ini terus saya mau select bagian ini, kalau klik kiri langsung dia yang sebelumnya hilang, oke. Jadi untuk menahan yang sebelumnya saya pakai shift. Jadi shift ini multiple select ya, select lebih dari satu. Tapi ada lagi satu lagi select loop istilahnya. Jadi meloop memutari seperti berikut ini nih, memutari garis ini. Nah itu disebutnya shift loop, itu bisa dilakukan dengan dua cara ya yang saya tahu. Cara pertama kalau untuk klik dan kita memakai ada yang namanya di sini menu select loop. Nah di sini ada dua, ada edge loop, ada edge ring ya. Kalau edge loop dia langsung menyambung. Tapi kalau edge ring dia misalkan di sini dia ke sini, oke, membentuk ring ya, tapi tetap loop juga, oke. Maaf saya salah pilih. Oh ini belum toggle X-ray, jadi saya nggak bisa pilih yang itu. Nah jadi kalau select ring seperti ini ya, dia selectnya yang berseberangan ya. Oke, ini saya coba lihat dulu. Navigationnya saya pakai turntable, saya jangan trackball ya. Trackball tuh lebih cocok untuk sculpting. Oke. Jadi dia bisa rotate ke segala arah. Tapi untuk modeling jadi nanti agak susah untuk di rotate. Oke, jadi kalau misalkan klik ini terus select loop ring, dia seperti itu, oke. Tapi kalau select loop dia akan meneruskan. Nah, di sini saya perlu select loop nih.
karena ini belum nyambung, saya juga akan sambung ini. Jadi nggak apa-apa disambungin aja. Nah ini kenapa nggak nyambung, karena ini ada titik di sini, dia ada 5 cabang edge ya, jadi dia nggak diteruskan. Jadi untuk modeling itu idealnya harus membentuk poligon ya, 4 titik ya. Jadi kalau ketemu 5 titik, dia jadinya berhenti di sini gitu. Oke, yang ini. Nah, ada juga caranya dengan double klik. Tapi untuk double klik itu dengan catatan kita harus pengaturan lagi di edit, preference, di bagian input itu emulate 3D button mouse-nya harus aktif. Kalau nggak aktif itu double klik nggak bisa select loop. Oke. Nah untuk ini, yang ini saya harus manual. Nah seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Terus di sini ya, karena dia terlalu miring gitu, jadi saya akan tambahkan lagi Ctrl R, jadi dia agak lebih penuh ya. Oke. Dan di sininya kalau kalian perhatikan jari kalian, dari pangkalnya itu kan dia agak sedikit ada jarak ya. Jadi saya Ctrl R di sini, itu saya kasih scale ya, supaya jarak dengan jari-jari lainnya, kalau kayak tadi kan nyatu. Oke. Nah yang ini kembali saya double klik untuk select loop, saya coba pundurkan sedikit karena saya akan menambahkan juga Ctrl L di depan sana ya. Jadi garis ini tuh seperti buku jari-jari kita ya. Jadi kalau jari kita kan sebetulnya misalkan ini jempol, ini telunjuk, ini jari tengah, jari manis, jari kelingking, itu kan di sini kan ada itu ya bukunya, jadinya kita bisa ngelipat gini kan. Nah ini kan, oke di sini juga ada ya, seperti itu ada semuanya. Oke, nah ini tuh buku garis. Nah di sini saya perlu lagi dong yang ini itu yang ini. Nah yang ini nanti yang ini. Oke, jadi di sini saya Ctrl R lagi. Mungkin tarik sedikit ke sini. Jadi diusahain tengah-tengah ya. Selain untuk membuat buku garis juga supaya lebih penuh ya meshnya ya. Oke, saya hapus lagi. Untuk jempol saya rasa terlalu besar, coba saya kecilkan ya. Masih terlalu besar, mungkin yang ini coba saya kecilkan. Oke, jangan lupa di save dulu.
kita akan set smooth, dan jangan lupa untuk set smooth di data properties ini bagian normalnya harus auto smooth ya, dan dirasa ini kurang smooth kita naikkan dulu. Oke, kita lihat lagi. Kira-kira di sini agak melengkung ya. Kalau kalian lihat di dekat kelingking ini dia melengkung, dan di sininya saya akan coba bikin lebih melengkung lagi. Dan untuk area jempol pun di sini dia lebih masuk ya. Nah, seperti ini. Oke. Coba akan saya apply dulu ya. Kita lihat. Saya save dulu. Untuk apply itu harus di object mode ya, di edit mode nggak bisa. Cuma sebelumnya coba saya akan, ini kalau tangan kita kan organik ya, jadi nggak lurus seperti ini, nggak seperti robot, tapi dia ada gini ya. Saya pindahkan dulu 3D kursornya, jadi dia agak gini ya, gitu ya. Oke, akan saya tambahkan garis di situ. Maksud saya akan saya miringkan yang ini ya, naikkan. Jadi kalau dari depan kan seperti ini. Sepertinya ini untuk yang jari ini terlalu enggak kotak ya, jadi dia agak persegi panjang. Ini saya akan coba kotakin ya, jadi nanti seperti ini saja. Jadi akan saya ininya saya naikkan. Oke. Kita lihat depan. Apakah sudah cukup? Ya, sudah lumayan ya daripada tadi ya. Untuk ini saya coba akan tarik dulu GG add slide. Yang ini coba tarik ke belakang. Ini terlalu kotak. Coba akan saya bikin
bikin melingkar. Oke. Kita coba pakai tool circle ya. Oke, terus seperti ini dan seperti ini. Kita lihat. Oke, kalau di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kalau double klik di antara titik ini, dia akan memutar. Tapi kalau kita klik di sini terus kita shift, itu kan multiple select ya. Tapi kalau kita klik di sini itu saya kontrol dan saya klik di sini, dia jadinya disebutnya shortest pick path ya. Jadi mengambil rute terdekat ya. Jadi dia langsung klik semuanya sampai ke kontrol klik terakhir. Oke. Nah, maksud saya akan di sini saya akan coba yang ini saya geserkan agak ke sini. Yang mungkin yang ini. Dikit di situ. Sekarang coba akan saya extrude ya. X ya. Oke, coba saya apply object mode tentunya. Oke, jadi kita banyak garis nih. Saya akan coba bentuk seperti tangan kita ya. Jadi di sininya itu kan melengkung ya. Jadi akan saya coba G ya, G. Tapi di sini saya akan memakai proportional editing ya. Area sini pun sedikit ke atas ya. Tapi untuk yang ini kita scale Y, terus kita ke bawahin. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini mungkin kurang, akan saya naikkan lagi yang ini. Untuk yang ini akan saya coba turunkan. Oke. Coba akan saya buat bagian kuku ya.
Oke, kalau misalkan kadang-kadang nih Blender tuh juga suka seperti nggak terfokus gitu. Kita zoom berbesar tapi eh, zoomnya macet gitu. Itu karena dia kehilangan fokus. Kita harus klik lagi dan kita pakai yang namanya frame selected. Oke, jadi dia fokus lagi. Begitu juga kalau suatu saat misalkan kalian rotate-nya susah, nggak di satu titik itu, bisa juga pakai frame selected ya. Itu cuma tips saja dari saya, karena saya juga suka banget mengalami hal seperti itu. Jadi frame selected itu berguna banget ya. Bagian kelingking pun sama, kita buat bagian kukunya, terus kita akan jauhkan ini dikit, bikin melengkung ya. Mungkin agak ke depan ini supaya terlihat melengkung. Yang ini pun sama nih. Oke. Coba kita akan tambahkan edge ya untuk bagian buku, dan kita ambil tengah-tengah. Saya akan yang ini mungkin ya. Ini, yang ini, yang ini, yang ini. Saya akan bevel dia. Yang ini pun sama. Untuk yang ini saya coba geser dulu ya. Sepertinya dia kurang tengah, GG ya. Nah, seperti ini. Ini pun sama, GG. Saya akan Ctrl B lagi seperti tadi. Oke. Dan kalau mau kelihatan lebih mirip, bagian bawahnya akan kita coba tekuk S. Hati-hati jangan kontrol. Di sini saya pakai shift saja kan, select multiple ya. Oke, kita lihat di sini. Terus saya akan coba naikannya G. Nah, jadinya kan seperti ini. Untuk area jempol pun bisa. Mungkin ini ya, GG. Nah,
Oke, Ctrl B. Oke. Untuk tangan selesai, kita akan coba atur dia posisinya, kita coba samakan. Karena sudah setengah jam, saya akan stop dulu videonya, dilanjut video berikutnya. Terima kasih.